Alhamdulillah, halo warga YouTube Padepokan Guryang dan warga YouTube apa sih? Kiraden. Surya tak pokoknya itu pokoknya. Dan warga TikTok Room Padepokan Guryang dan TikTok Room Kiraden Surya juga ya. Alhamdulillah. Anda Fakir sangat bahagia, berbangga hati juga kali ini sore kali ini maghrib Kaisa kedatangan kesepuhan Tangerang Kiraden Surya Mudana. Alhamdulillah. Gimana Ki sehat Ki? Alhamdulillah. Gimana lamun cek Sunda teh naon ya? Indonesia itu. Dari situ ka dieu, jadi tuh ka dieu kumaha parang-pangan gimana? Parang-pangan ya. Oleh gede Bu ya. Waduh. Ya, itulah kata-kata parang-pangan gitu, masyaallah. Udah lama mau ke dieu, mau ke sini, udah lama cuma istilah kata dipakai apa ya? Istilah kata. Itu menamai apa itu mah kata-katanya. Istilah kata juga enggak apa-apa ya buset teh. Kata sekata-kata itu buset au ya, enggak apa-apa. Istilah kata udah lama mau ka dieu, apa mau ke sini. Cuma banyak halangan, banyak paparang-pangan, kayak keras sakti, halangan rintangan membentang tak jadi masalah, tak jadi pikiran. Kita doakan pemirsa warga sosial media untuk Kiraden sehat walafiat, berkah selalu, jembar rezeki. Mudah-mudahan kami berdua keluarga besar Kiraden juga keluarga besar Padepokan Guryang juga mudah selalu erat tali silaturahim. Nanti tinggal saya main ke sono. Doain biar saya gak mabok. Tunggu siap. Kan kita main mabok lah. Mabok. Gitu. Oke Ki, kesannya gimana ketika datang ke Padepokan? Parang-pangan. Punten, perkenalkan diri dulu, saya Kiraden. Kesan saya datang ke sini ya lumayan ya, luar biasa. Ya, kok parang-pangan. Kayak semacam nyari kitab suci. Oh, segokong ya. Ya, sunggokong. Karena jalanannya tuh luar biasa. Uter-uteran ya. Uter-uteran yang tadi bahasanya Parang-pangan. Parang-pangan. Simbol Padepokan Guryang itu. Tapi alhamdulillah di sini saya terima kasih banyak disambut dengan baik. Alhamdulillah. Jamaahnya, santrinya, terima kasih sudah menyambut saya dengan baik. Mohon ampura apabila saya ada salah kata perbuatan. Sekali lagi saya ucapkan sukses selalu, sehat selalu. Kembali lagi Buat teman-teman yang belajar di sini tetap semangat, tetap optimis, nggak usah dengerin nada-nada sumbang di luar, nggak usah didengerin, nggak usah diperduliin. Yo. Yang penting kita jadi diri kita sendiri. Betul. Ya, kita tetap meraih apa yang kita cita-citakan. Betul lagi. Intinya seperti itu. Mantap. Itu kata-kata bijak dari sang meditator apa ya? Apa ya bahasanya? Apa ya bahasanya? Duh, saya pakai truk. Sang apa itu? Saya ini ya kalau pakai truk ini nggak tidur jadi gini pakai truk. Gitu. Kalau tidur insya Allah nyaman. Jadi pokoknya mah sang mediator apa ya? Bahasanya? Motivator. Ngomong dari tadi Ki astagfirullahaladzim. Ngomong dari tadi mau. Iya, sang motivator ya. Kalau Aki pemirsa berwibawa. Pusakanya di bawah, pusakanya lihat ini pusakanya. Berwibawa dari berwibawa tuh ya. Kalau ini berwibawa, kalau saya ku bawa selalu ku bawa. Aduh Pak Edi. Jos. Aki berwibawa, saya mah boro-boro berwibawa, saya mah aku mah membawa-bawa ya. Itu luar biasa, datang ke sini luar biasa aksesoris besar Ki wasallam. Aksesoris luar biasa pemirsa. Insyaallah saya juga nanti akan nyontok di Kiraden. Saya menanti insyaallah kabel sini insyaallah soalnya di sini pemirsa satu barang beli hese apa tuh hese itu susah ke pasar susah pokoknya serba susah ya ada lah jadanya sam nanya ke sini kita di sini ya ngobrol jadi seperti itu pemirsa jadi poinnya mah orang kita semuanya doakan aja mudah-mudahan tidak ada halangan tidak ada rintangan untuk Kiraden dan untuk bab keluarganya bab rumah tangganya bab pelatihannya ya. Nah saya pribadi aneh lah kalau bahasa itu mas kata-kata Betawi ya. Kesibukannya untuk kualitas naon Ki? Saya, kesibukan saya. Bukan golok, akhirnya astagfirullahaladzim. Bangga silakan. Kalau kesibukan saya ini Kak, saya manggilnya apa nih? Mamang baik. Oh, Mamang. Tapi jangan panjang-panjang, Mamang tukang bakso. Ya oke. Kalau kesibukan saya gini, Mang. Kesibukan saya itu sehari-hari itu saya sebagai pegawai. Wih, pegawai. Iya, kan Aki ini maaf dipotong pembicaraan. Kan Aki udah paparang-pangan koleh kedebu masalah spiritual, koleh kedebu kiri, kanan, depan, belakang coba ini Jos. Iya. Terus gimana itu? Jadi mereka banyak kan teman-teman yang sedulur di rumah nih pemirsa belum tahu bahwa saya itu sehari-hari enggak berkecimpung di dunia pelatihan, di dunia spiritual supranatural.
enggak juga sekedar praktek pelatihan, tapi saya sehari-hari itu lebih banyak bekerja di sebuah perusahaan besar di Indonesia. Gitu. Jadi saya alhamdulillah puji Tuhan diberikan amanah sebagai pegawai di salah satu perusahaan cukup terkenal di Indonesia. Pas ngerokok ya, Ya, terus. Nah, setelah saya pulang bekerja, baru saya ngurus paguyuban, pelatihan, praktek dan lain sebagainya. Seperti itu. Subhanallah. Sehari-hari lebih seperti itu. Jadi poin nama itu batu loncat aja Ki ya, gitu ya. Iya. Jadi masalah kehidupan di rumah atau pelatihan ataupun apa namanya bahasa Indonesia gawe tuh kerja ya, kerja itu mah istilah kata hitung lonjatan ya Ki ya. Benar. Jadi gini, dari pengalaman saya sendiri, Mang. Mangga. Kebetulan saya kan masih muda, usia saya masih 30-an. Pemirsa masih norak, dikira saya umurnya masih setara dengan saya. Ternyata kolotan saya ya. Nah terus Saya kebetulan masih muda, tapi istri saya udah inilah lumayan. Gitu. Tapi intinya nggak like pemirsa ya. Waduh luar biasa. Nanti insya Allah. Ntar rumusnya saya kasih tahu Insya Allah. ramuannya bagaimana. Ramuan biar dumpak dinding. Itu seperti itu. Iya, bagaimana kita bisa melayani istri-istri kita Bapak. tanpa putus selama seminggu kan. Pemirsa, Gitu. maaf pemirsa. Itu kan bahasanya istri-istri kan ya, berarti istri. Kalau saya cuma istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, ya berguru. Bapak dia. Terus gimana? Jadi karena saya masih muda, saya ingin memberikan contoh kepada teman-teman. Nah, cocok. Motivasi juga Ki ya. Betul. Ketika kita masih muda, nggak ada salahnya kita bekerja dulu, meraih kebutuhan duniawi kita. Karena kita hidup di dunia itu tidak lepas yang namanya kebutuhan duniawi. Cocok Ki. Ya mohon maaf, materi lah. Materi, Kita punya cuan. keluarga, cuan harus yang kita pertanggungjawabkan, Betul. kita nafkahi. Jangan kita hanya di dunia ini toh. Benar. Karena pengalaman saya pribadi nih, Mang. Ketika kita hanya di dunia seperti ini, mohon maaf kita tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan. Cocok, benar. Punten mohon maaf ya, mohon maaf ini pengalaman saya pribadi. Ketika kita tidak punya penghasilan, tidak bekerja hanya dalam bidang ini toh, ketika kita beras habis, susu anak habis, istri merengek, ayah, abi ingin beli ini dong, nggak punya uang. Sedih kan? Mak beneran. Datang pasien, apa yang muncul di pikiran kita? Doku. Pasti doku, cuan. Wah ini ada pasien, jangan-jangan dikasih amplop. Jadi Kan akhirnya hikmahnya itu berkurang. Barokahnya lah. Barokahnya berkurang. Jadi pikiran kita, mohon maaf, nggak munafik, pasti wah ini cuannya nih, ada cuannya mudah-mudahan. Ternyata datang cuma makasih ya Pi. Ya. Banyak kaki gitu berarti. Pengalaman itu, pengalaman saya pribadi, saya mengakui itu. Itu akhirnya karena saya masih muda, orang tua juga mendukung. Hai, ayo kerja dulu selama. Menjurungkan ya. Iya, kerja deh selama masih muda, jangan jadi paranormal, jangan jadi dukun. Akhirnya saya bekerja dan alhamdulillah saya diterima di sebuah perusahaan besar. Padahal saya nggak ngelamar. Ya, alhamdulillah. Itu otodidak ngalir begitu aja rezeki ya. Sih kalau bahasa kata-kata orang tua baheula eta rezeki mah insyaallah aya nu ngatur ya. Yang penting orang nyareat ya, apa tuh kasab usaha ya. Mantap. Akhirnya kan jadinya kan ketika saya punya penghasilan bulanan, adem kan, dapur sudah adem. Ketika ada pasien datang, lillahi ta'ala. Nek merek teh kumaha Allah bae nya. Los bae lah gitu. Los bae gitu. Gak mikirin cuan, gak mikirin apa kan, kita setidaknya lebih adem ayem. Gitu. Jadi itu yang sekarang yang Aki rasakeun, saya geluti. nyaman, geluti. Mungkin kebanyakan kualitas bersyukur ya. Bersyukur sulit nggak bener Aki. Bener. Sulit ikhlas, sabar, syukur sulit ya. Gitu. Kalau syukur jangan dulu. Jangan dulu. Terus Ki motivasinya Ki buat Iya. kami dan pemirsa di luar itu sana. Ya, jadi motivasinya untuk kita menjadi manusia yang berkualitas, untuk menjadi manusia yang lebih baik, kita harus pupuk dulu diri kita. Pupuk dulu diri kita, kita tingkatkan dulu potensi dalam diri kita. Namanya manusia itu punya kadar masing-masing. Bener, cocok Punya Ki kadar kalau bahasa masing-masing, itu ya kan? Tinggal kita mau tidak meningkatkan kadar kita. Ibarat listrik daya biasanya dayanya cuma 1000, bagaimana daya kita menjadi lebih besar, makanya ditingkatkan bener tuh. Ditingkatkan. Ketika daya itu kita meningkat, insya Allah apapun yang kita inginkan pun jadi, maka jadilah. Pemirsa, itulah motivasi daripada kita punya kesepuhan Ki Raden
apa namanya? Surya. Kaget. Surya. Ngaroko super ya. Iya. Ini aja. Itu motivasinya. Jadi yang tadi jangan patah semangat ya. Jangan Gitu, patah semangat. seperti itu. Jadi itu motivasi yang bagus untuk kami juga sebagai santri, untuk admin juga, untuk saya pribadi. Itu ilmu yang tidak dipelajari oleh kami secara maaf ya. Jadi kitab bener gak Mang? Kitab nggak dipelajari, tapi itu pengalaman mungkin ya Pak. Pengalaman. Menurut Aki pengalaman yang paling berharga, super berharga melebihi emas dan saja sabaja banak naon eta? Apa itu? Yang paling berharga itu selama kerja, gawe, kasab dan pelatihan. Susah senangnya, capeknya apa gimana silahkan Ki. Kalau bahasa pujangga mengatakan. Bapak nih, Bahasa pujangga mengatakan, pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup. Subhanallah. Wih, dupak ning. Jos. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik dalam hidup. Nah, bagi saya pengalaman ujian itu adalah ujian bagi saya, menurut saya itu adalah benar-benar pengalaman yang paling berharga. Salah satunya yang tadi itu tadi. Oh iya, yang ceritain tadi ya, ya, aplikasi kerja, ya. gitu yang akhirnya saya kerja biar tidak berfokus terhadap mohon maaf ketika ada orang minta tolong, ketika kita melatih dan lain sebagainya. Di situ kan kita lebih los, lebih enak. Jadi hablum minanasnya kita dapat, hablum minallahnya kita dapat. Dan di dua-duanya ya, itu. Dua-duanya. Etak pemirsa kita. Jikalau Andai ini kata. apa? Iya benar. Jikalau maaf ya. Aduh, maaf Ki. Aki emang berwibawa ya? Maaf Ki, saya emang nggak bisa berwibawa Ki. Bapak saya Masa bagus. sih berwibawa? Apa wibawa? Masa sih berwibawa? Iya berwibawa. Berwibawa itu aura terpancar terpesona kayak Pujangga tadi bilang tadi seperti parang-parang kolega. Duh ini. Gitu ya. Kalau saya kan bocor, batuk. Saya bocor, tapi walaupun kita beda karakter, beda apa namanya? Kio karakter ya, tapi insya Allah itu doang minyak aja cai. Ya, apa tuh bahasanya tuh? Hah? Ini semua Allah belah tamah gitu, baik. Jadi kesimpulan pemirsa, bahasa kata-kata bijak dari kita mereka, jika diterapkan oleh kita pribadi, sadayana umat ataupun yang nonton, itu pasti akan baik ya karirnya dia. Baik. Yang penting rumus hidup itu sederhana. Sukses hancurnya hidupmu berawal dari cara berpikirmu sederhana. Iya, status lah umat. Gitu. Iya. Sadari ketidaksadaran diri selama ini bahwa kekuatan sejati ada dalam dirimu sendiri. Mantap. Apa itu kekuatan sejati? Mind atau pikiran. Pikiran, main gitu. Main. Main ya. Yes, mind power. Main power. Kita mah nggak bahasa Inggris. Bahasa Sunda bepada nengok itu. Apa tuh kalau bahasa Sundanya berarti pikiran? Pokoknya mah kalieur pokoknya gitu. Kalieur gitu. Iya, intinya seperti itu. Mang Ule. Oh, seperti itu ya, Ki. Dan Ki, saya pribadi mewakili santri saya nih. Nanya, Ki, apakah nggak capek kerja, terus pelatihan, kerja, terus pelatihan? Gimana tuh, Ki? Kembali lagi, bicara capek atau tidak secara physically, oke capek. Tapi semua ketika dilakukan dengan cinta dan kasih. Wah, nira. Tuh, Pak Dinding. Jaga lagi aja. Ya kan, ketika kita lakukan dengan cinta dan kasih, rahmatan lil ya kan? alamin. Rahmatan lil alamin. Insya Allah, ya kan, semua akan berjalan mudah. Tenang. Tenang ya. Iya. Itu pemirsa curahan Kiraden. Nanti kita akan review nanti ke si boy ya. Itu, tapi bukan boy lang atau chef bolang, bukan, tapi boy. Ini boy on ya. Gitu. Nanti soalnya ini Ki, lihat tuh aurnya Ki. Dia gitu mulu Ki. Iya. Tadi ketika dari awal aku datang ke sini, kita ngobrol ngalir ngidul lah ya. Gitu. Boy, lihat Aki terlalu terpesona. Gitu. Bisa kesini boy, sini boy. Gitu. Mau nanya nih ya, kan kalau saya mah tau lah tuh waktu bos sebelum datang pun kasih, wah ini ada aura gini, enak lah, nyaman. Gitu. Boy, di sini nggak apa-apa boy. Boy di sini. Nih mau nanya ke boy nih ya, gitu. Soalnya baru ketemu sama ini kan, sama Kiraden kan, gitu. Nih. Jadi maaf ya memang bilang dulu ya problemnya gitu. Yaitu tertekan, lalu kedua bahasanya kita istri rumah segede hektaran, apa hektar tuh? Hektar sama ya? Hektar ditinggalin. Kemarin kali itu itu imah segala macam ditinggalin sama dia. Gitu. Tadi dia mau pulang, saya stop. Dikarenakan saya tahu kadar dia pasti ngamuk. Gitu. Silakan. Jadi kesannya ketika lihat Kiraden apa tadi?
soalnya Mamang lihat waktu Mamang lihat ini seperti fokus terus ke Raden itu. Gitu. Apakah ada yang tanyakan kepada ini? Kan kalau ke Mamang mungkin malu, kan bener nggak? Coba ke ini. Kan biasanya apa nih? Apa yang mau ditanya nih? So. Mamang? Soalnya gini, maaf ya, orang santri kalau mau nanya ke saya itu malu. Tapi kebanyakan yang datang ke sini silaturahmi terus akrab. Gitu. Ini Mamang hanya wasilah nih, jangan nangis. Nanti kita hipnotis. Oke. So, tanya Kak, apa awalnya lihat kalian kenapa kayak kesima atau kayak gimana? Kenapa tuh? Ada dengar ceritanya. Oh, apalagi masalah Bisa di mulai gedein, merah jauh kameranya tuh. masalah berumah tangga ya istri banyak. Tuh. Tolong motivasi kan. Saya bilang jangan jadi laki-laki. Yes, dua ini. Nih, kalau saya pribadi tahapan saya congkak ya, bukannya sombong lagi. Tahapan saya congkak kalau masalah rumah tangga ya. Maaf, congkak apa congkak? Congkak itu di atas sombong. Oh, Masya Allah ini ya. Oh, Iya. Masya Allah terus. Karena kenapa? Kita kalau prinsip saya pribadi, kita untuk diri kita pribadi wajib sombong, wajib congkak untuk pribadi. Maksud congkak ya bahasa ini ya? Iya, contoh seperti ini. Ketika saya bilang untuk pribadi, contoh gini. Ini beranggapan ngomong ke saya, wah saya mah lebih hebat dari Mang Uli. Ngomong ke saya itu nggak boleh. Tapi ketika untuk pribadi, saya bisa ngalahin Mang Uli. Mang Uli itu nggak ada apa-apanya. Saya lebih hebat dari Mang Uli. Itu wajib. Gitu. Kenapa harus seperti itu? Agar potensi dalam diri kita, energi dalam diri kita itu terpancar. Jadi keluar lah gitu. Iya, keluar gitu. Jadi orang sukses itu bukan karena sekedar doa, bukannya sekedar minta, tapi ada energi tersendiri. Gitu. Nah, energi itu bisa keluar ketika ada kretek ate kalau orang Jawa. Siram. Iya, gitu. Ada kretek hati yang Semangat bisa kita. harus semangat, pokoknya saya bisa mendapatkan dia. Maaf, potong pembicaraan lagi, Wi. Soalnya beberapa dari kemarin tuh semenjak ada si Fulan, ada cewek di Tangerang yang kesini, Mamang lihat kepada dia ini nih, kayak gimana tuh? Yang kedua, gitu. Ketika akhir datang ke sini, maafnya kita bahas masalah rumah tangga dia fokus terus kaki, gitu. Kan saya bener kalau pasti psikolog, ya psikolog. Wah ini ada yang bertanyakan. Ternyata bab masalah tadi Rumah tangga. silakan. Tapi sih tahu sih lagi di mana posisinya. Insya Allah saya punya sebuah keilmuan yang bisa membaca dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Jadi saya punya kemampuan, keilmuan membaca garis kehidupan orang lain. Saya ke depannya kan. Ulah kan dibahas. Ada bolok kan? Iya, maaf. Ente kadang-kadang Kata-kata. jadi ada. Kebetulan kan saya orang Jawa. Jadi kebetulan saya orang Jawa. Saya itu masih benar-benar memakai namanya ilmu leluhur atau primbon. Itu Jawa. Primbon Jawa. Tapi yang saya kuasain ini saya pastikan tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu dan nggak banyak tahu. Penasaran ya. Nah, jadi ilmu ini tuh bisa membaca garis kehidupan dari sejak lahir sampai kita pupus. Dibaca loh ya, dibaca. Gitu, bukan terawangan ataupun tebak-tebakan. Oh, bukan triwin-triwin yang orang-orang di TikTok ya. Tapi semua kalau orang Jawa bilang disebut ilmu titen. Contoh, mendung. Wah, mendung berarti mau hujan. Tapi bukan berarti mendung akan hujan. Nah, itu namanya ilmu titen. Nah, itu yang saya miliki. Makanya saya ketika menikah, semua istri saya hitung. Iya. Saya hitung semua. Kan ada tingkatannya tuh, ada yang padu, ada yang jodoh, yang ada yang temu, ada yang pegat, ada yang pati, ada yang bunem. Kalau saya semua istri saya, ketiga istri saya itu sama saya ratu semua. Saya Bikin kopi lagi buat 12. Sedang. Gitu. Jadi ketika kita memahami ilmu ini, insya Allah hidup kita adem ayem tentrem bahagia dan sentosa. Masalah punten kita mau nikah jangan macam-macam, ada hitungannya Bang Oleh. Menikah itu ada hitungannya. Makanya saya bukannya sombong, bukan takabur. Insya Allah kita bicara bukti aja ini. Percaya. Yakin saya. Nafsu. Iya, karena iya betul nafsu. Saya sudah lebih 60.000 orang belum pernah ada yang meleset.
60.000 orang ini saya bicara fakta gitu. Karena memang itulah hebatnya orang tua kita zaman dulu. Jadi orang tua kita zaman dulu menciptakan sebuah ilmu, ya kan? Disebut kitab Jawa atau kitab Primbon. Apa bedanya dengan sekarang penelitian profesor? Ya Kan kan sama sebuah penelitian. Kenapa Primbon itu dikatakan wah sirik lah, ini jadul masih aja percaya lah? Apa bedanya? Jadi untuk masalah solusi Mas Boy itu bisa gampang. Nanti tinggal dicek aja hari lahirnya apa. Kalau hari lahirnya bisa disebut umurnya berapa, insya Allah saya bisa jabarkan. Hari lahir siapa ini saya? Iya. bukan itu Senin. mesti beli. Iya. Senin. Senin apa? Nggak tahu sih nama Nah itu yang repot. gitu. Punten kalau ya punten ya, ini pengalaman saya di Sunda. Kalau di Sunda itu nggak make itu. Iya kan, nggak make. Oh, kayak itunya, Itu kliwonnya gitu kan. di tempat istri saya itu waktu kemarin Lebaran itu saya hitung semua yang namanya sakit berpuluh-puluh tahun. Kamu sehat umur segini ya, kamu sakit segini ya, kamu lahir begini ya, begini. Dan mereka bingung kok bisa tahu. Gitu. Jadi saya bukan nebak-nebak tapi membaca. Berarti antara Sunda jeung Jawa beda ya. Bedanya kan pami di Sunda teh Naktu. lain. Senin mukul kan? Iya, Senin. Senin mukul. Iya. Upami kalau di apa dah? Jawa ada Senin apa itu? Senin Pahing, Senin Wage, Senin Kliwon. Harus apa ini namanya ilmu roda kehidupan. Kalau kita tahu insya Allah mau cari hari baik, mau usaha jangan nekat sekali-kali usaha ketika nilai 1, nilai keramat. Seberapa kuat pun modal, seberapa banyak pun uang habis ludes. Saya mau berani potong-potong tangan. Jangan Ki. Ini ya, aku masalah ini ya Ki. Ya kan? Kenapa saya seperti ini? Karena saya bicara fakta. Iya, pasti. Bicara fakta. Yang sudah terjadi Ki ya. Sudah terjadi. Contoh, jadi roda kehidupan itu berputar, Mang. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1 kehancuran, kematian, pupus itu di nilai 1. Melotot. Ya, 2 itu pas-pasan, Ya, 3 itu pecah pamor. Biasanya orang mengalami rumah tangga itu ada di 3 atau di 1. 3 pecah pamor, masalah asmara bangun, puber. Kalau 1 masalah ekonomi. Jadi bercerai nilai 1 karena ekonomi, nilai 3 karena puber, ngerasa banyak duit, ngerasa banyak yang suka, lupa terhadap istri pribadi. Itu biasanya kan jadi panjang lah nanti, babnya beda lagi nanti. Jadi ini aja Ki, kasihan Mas Boy juga kan ya mungkin penasaran dengan jiwa dia. Poinnya untuk ini bagusnya gimana? Atau Boy mungkin mau nanya dulu ke kita punya Aki. Gimana Pak yang gitu? Astagfirullahaladzim. Sharing lah keluhan aja tuh. Aing cuma aya golok tuh sih. Bacok ya. Langkah selanjutnya intinya mulai sekarang, mulai detik ini, sekarang dan selama-lamanya merubah mindsetnya, rubah pola pikirannya. Gitu Ki, dari osna ka santri mah pola pikir, pola mindset, udah apalun. Rubah pola pikir mulai detik ini, mulai sekarang dirubah pola pikirnya. Kita harus tanamkan cita-cita setinggi mungkin. Makanya zaman dulu nenek moyang kita bilang, gapailah cita-cita setinggi mungkin. Gapailah cita-cita setinggi mungkin. Nah kalau dalam dunia ilmiah disebutnya belief system. Kita tanamkan belief system itu ada 5. Cara berpikir merubah tindakan, tidak akan merubah kebiasaan, kebiasaan merubah karakter, karakter menjadi kenyataan. Jadi itu harus dirubah. Dan paling penting tahu cokro manggilnya. Roda kehidupan. Nanti kita belajar bareng-bareng. Kita ngaji bareng-bareng tentang cokro manggilingan. Kenapa saya penasaran? Iya, kalau tahu ilmu cokro manggilnya mau udah bisa jadi dukun. Atau punten udah bisa jadi paranormal, udah bisa jadi mbah. Kan saya mah paranoid. Yes, paranormal kan saya begitu. Gimana rubah pola pikir ya? Wah, harus. Pokoknya belajar sama saya banyak sih. Banyak sih. Mas sekarang kan udah sumbringan kan. Enggak murung lah. Ada pertanyaan lagi Kaki? Kata apa, Mang? Udah dulu. Nanti kita itu di belakang layar. Memang punten kalau memang yang dilihat dari saya apa gitu. Sok. Si mana apa awan atau Wibawan. Tadi semakin maaf saya akan potong pembicaraan anak. Ketika ngebahas istri tah. Nah, saya lihat pas gini ngobrol ke Aki langsung itu langsung apa tuh? Fokus. Jadi seolah-olah tuh matanya mengeluarkan air apa kaca-kaca itu apa tuh? Berkaca-kaca Berkaca-kaca gitu bukan kacamata ya.
begitu mudah itu mendapatkan cewek gitu. Apalagi ketika Aki cerita bahwasanya ada wanita di mana tuh? di samping. Samping Sukabumi apa namanya? Iya. Sukabumi, dua itu kan dites langsung ini jos gitu tuh. Dia langsung kayak namun cek kasar namanya. Aduh aing kudu kitu, bener tuh. Tapi dia tuh awalnya kudu kumaha lah bener tuh tadi. Nah, saya melihat mata dia seperti itu. Gampang. Kalau orang bilang dapetin perempuan tuh gampang, kudu banyak duit. Salah kalau begitu. Bener. Ya, Soalnya kudu boga ilmu. bener. Itu bukan duit. Itu Itu bukan duit. Itu. Kalau menurut saya balikin, bukan banyak duit tapi banyak ilmu. Ilmu ulah ngasih. Bener lagi ya. Iya, saya bukan, mohon maaf. Banyak orang banyak duit, apakah mereka bisa bahagia? Apakah mereka menjamin kebahagiaan? Apakah mereka bisa menjamin poligami? Bener nggak? Tetap Yang aman ada loh. umpet-umpetan kan? Oh iya bener. Bener nggak? Berani nggak barengin istri? Belum tentu. Yang ada perang dunia. Kalau nggak ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya. Jadi saya bantah masalah mendapatkan perempuan itu bukan karena apa kalau jawab Icis. bahasa Icis. bukan, tapi karena ilmu pikiran insya Allah. Ngaji, bos. Bener Ki? Setuju nggak Ki ngaji Ki? Ngaji, sholat, ibadah meski itu baik. Saya dibilang uang enggak sih? Boleh tanya istri saya nikahin dia dengan banyak uang enggak? Saya ngelamar dengan apa adanya. Benar, saya ngomong apa adanya. Bahkan saya bilang saya nggak punya uang. Oh, jadi Kamu mau? Aki itu dibilang terpuruk sehingga sederhana lah gitu ya? Iya, saya wanti-wanti. Saya nggak punya uang nih. Kalau mau nikah sama saya, terima nggak? Istri saya 2. Kamu mau jadi yang ketiga? Nggak apa-apa. Saya bilang saya begini lagi nggak apa-apa. Saya bingung kok nggak ada yang lawan gitu. Bahkan saya selalu berpikir kok nggak ada yang protes gitu. Ini pribadi walaupun didengar. Real lah gitu, real. Iya, Tapi, real. maaf, Keluarga bilang gitu. Ketika kita dimasukin ke YouTube ini masalah ini nih, apakah nggak komen tapi aman ya? Aman. Aman pemirsa. Karena kan istri saya kan tahu. Kudu buka Ya, gampang gitu jangan ngutangnya bisa bener Ki? Bisa ngutangnya gitu. iya, yang penting kita sudah sampai, kita sudah manunggaling kaula Gusti. Kalau kita sudah manunggaling kaula Gusti, kertep hati bakal dumadi. Kalau saya pun kan bahasa saya, kalau saya pengen uang tinggal insya Allah uang datang. Nah gitu. Sekarang dijajal bisa sih. Atuh isya. Ilmu lah bener kayak gitu. Ilmunya. Bukan aki ini gitu. Atuh enggak ilmunya lah bener Ilmunya gitu. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Karena balik lagi saya tahu ilmu kan ada syariat, bahkan ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Ketika kita sudah manunggaling kaula Gusti pun kataku jadi maka jadilah. Gitu. Jadi setiap manusia setiap hari berdoa, benar enggak? Benar. Tapi doa yang mana yang dikabul? Apakah setiap orang berdoa dikabul? Enggak. Yang dikabul yang mana? Yang bersungguh-sungguh. Bagaimana? Istiqomah. Bagaimana cara untuk istiqomah? Tahu. Gimana ya? Jadi doa itu ada rumusnya, mau. Doa itu ada rumusnya, ada tekniknya. Doa itu harus dengan kertek hati. Sir mungkin. Dengan kesungguh-sungguhan. Munten kalau bahasa jeleknya, makanya ada orang yang terzolimi doanya terkabul. Kenapa? Karena ada emosi. Kalau dalam dunia ilmiah disebut afirmasi. Afirmasi adalah sebuah teknik cara mengucapkan dengan emosi dan berulang-ulang, repetisi pengulangan. Jadi kita kalau minta apa-apa, udah istilahnya punten kalau berasa orang nyumpain kan mati lo, nyungsep lo, hancur lo, seucap kata, si pahit lidah. Begitupun kita berdoa sama, harus ada kertek hati. Harus benar-benar yakin kalau apa dijawab apa enggak. Coba-coba mungkin bahasanya. Iya. Gitu. Jadi doa pun ada tekniknya dengan teknik apa? Afirmasi. Ada dengan teknik afirmasi. Begitu. Afirmasi yang dengan kesungguh-sungguhan, dengan emosi. Itulah sungguh-sungguh. Kalau afirmasi. Afirmasi. Kalau dalam dunia ilmiahnya disebut afirmasi. Kalau bahasa kitanya sungguh-sungguh. Afirmasi itu dengan sungguh-sungguh, dengan emosi yang kuat dan berulang-ulang. Makanya orang ketika mentok baru dijabah. Bener Ki. Karena ada ya Allah nangis sampai mentok. Sampai mantuk-mantuk hulu ya udah. Gitu. Jadi doa itu Tuhan itu Gusti Allah itu tidak memandang apa agamamu, apa suku ras bangsamu, tidak mandang. Tapi bagaimana cara mintamu. Karena balik lagi jodoh rezeki maut
ya kan? Allah Iya, yang iya. kuasa semua ditimpakan kepada Iya, kita kan? manusia. Tapi ada dalilnya tuh di Al-Quran uni kan ya, Hmm, untuk di astajib lakum kalau nggak salah. iya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum yang merubahnya. Gusti Allah itu tergantung prasangka hambanya. Agak serius. Iya kan? Semua balik kemana? Ke kita nih, ke orangnya, ke kita, ke oleh. Gitu. Jadi kalau jangan sekedar doa aja ya ampun. Jadi doa dan usaha siang dan malam, hitam dan putih. Allah dan Muhammad, ibu dan bapak, langit dan bumi. Bukan cewek. Laki dan cewek semua saling berkaitan. Dia kudu ke awal lah ya, ke awal. Jadi doa pun ada tekniknya. Nanti insya Allah saya sharing, saya ajarkan bagaimana doa kita selalu dikabul. Insya Allah itu silakan dites sendiri. Yakin kalau itu. Oh, belakang. Atau lah ya, kan baciu. jadi ada tekniknya, man. Ada tekniknya, doa itu ada tekniknya. Gitu. Jadi punten balik lagi. Rezeki itu bukan hanya satu agama tertentu. Rezeki itu semua. Tinggal tergantung kitanya mintanya bagaimana. Gitu. Makanya kita harus bedain mana bab hablum minanas dan hablum minallah. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakan. Insya Allah kalau kita udah tahu, udah paham tentang bab tersebut, membedakan, bukan berarti membuang, tapi kita harus memetakan, membeda-bedakan babnya masing-masing. Gitu. Kita jangan terlalu hablum minallah, jangan terlalu hablum minallah. Kita harus Seimbang aja. seimbang. Gitu. Allah cah teuing, dengan teuing. Kan Gusti Allah bilang sesuatu yang baik itu baik, tapi kalau berlebihan jadi tidak baik. Mubazir. Dipahami boy? Benar. Ada pertanyaan lagi? Semangat ini lebih sumring. Di paparan mana? Ini belum dia apa-apain, baru kita cancaran doang ya. Ini under ya, ini jos ya. Ini Oke, Gitu. mungkin segitu dulu aja kita ya. Ya, siap. Karena biasa mungkin segitu dulu aja, dikarenakan ada bibi aku entah mau ngapain, dan nanti dilanjut lagi sambil kita ngaliwat ya, sambil nungguin Ustadz Suwana, mudah-mudahan dia sehat. Kita doakan Mas Boy biar dia itu inding jos, biar nggak ngelamun aja. Jadi kata-kata terbaik untuk Mas Boy dari Aki Raden. Dan begitupun ke mama mau jalan cah-cahan isi gitu. Karena kan mama kalau dia cah-cahan ke saya paling ke semua Allah baik. Semua Allah gitu baik. Gitu. Dikarenakan percuma kita kasih tahu juga. Dikarenakan ini baik. Dikarenakan lamun cek bahasa kita kan kurang tekanannya kali ya. Kurang. Jadi intonasi dan komunikasi itu Penting ya. Jadi pemirsa, itulah segelintir kisah edukasi ya Ki ya, atau apa namanya sharing kami atau bangsa kasarnya itu pengalaman Kiraden, apa namanya Mas Boy seperti itu. Kita doakan orang-orang yang di sini, yang duduk di sini maupun yang di belakang lagi wiridan, kita doakan sehat walafiat, terutama Kiraden, Mas Boy dan yang pegang kamera. Saya nggak apa-apa nggak doain juga, karena kan banyak di pasar doa-doa ya Ki ya. Kita nggak doang gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makan bareng bersama Ki Raden dari Tangerang. Alhamdulillah bisa silaturahmi ka dieu. Dubak inding. Amin. Mam. Ya, makan Ki, makan. sekuat tenaga itu anehnya susah. Lengket ya. Ini dibuka ya? Oke. Buka jangan ini. Jadi saya lem lengket. Jadi kalau lengket nggak bisa Dibuka. karena lengket, paham ya? Lengket nggak bisa dibuka. Jadi sekuat apapun itu lengket ya. Oke, 1, 2, 3. Sekuat apapun itu nggak bisa dibuka lengket. Lengket. Anunya lengket. Setiap tarikan nafas itu semakin lengket, semakin keras. Lengket susah, lengket. Keras ya. Sekarang coba relax, buka mata, relax, pelan, santai. Normal, turunin, normal, turunin. Oke, sekarang gini nih. Saya kasih yang langsung pembukaan aja deh. Pembukaan ini normal. Pembukaan ke seluruh tubuh deh, aktivasi energi. Aktivasi energi karena mamang ini cepat untuk on lagi, cepat kembali ke apa namanya,
kembali ke gelombang otak tertinggi. Kesurupan pernah gak? Belum pernah. Habisin, buang. Tarik nafas dari hidung. Ini tekniknya begini Mang Ule, teknik tarik nafasnya tuh tarik nafas dari hidung, buang habis, terus dinikmatin. Kalau kita ngebuang gini tuh pasti bulu kuduk merinding. Itu kita langsung turun ke dimensi yang berbeda, gelombang otak yang berbeda. Habis, terus relax, habis relax. Nah, Mamang lihat saya udah seperti itu. Ketika saya bilang mulai, tarik nafas gini, napasnya ditarik, perut kencangin semua, segini, kencang tangan, oke, otot, tak, dorong lagi, ya, napas, oke, paham ya, kayak gitu. Kalau jadi napas tahan, kalau napas nggak kuat, napas dilepas, tapi ini tetap kencang, paham? Ngerti? Kalau napas nggak kuat dilepas, tapi biarkan tangan tubuh ini tetap kencang, paham? Bisa nih, oke, mulai sekarang. Mulai tarik nafas, buang, relax, buang habis, relax, buang habis. Tarik nafas lagi. Ini cara cepet, ini cara instan, paling cepet. Ntar ke muka bata batin, kekebalan bisa langsung dipraktek. Buang terus, habis, relax, tenang. Tarik nafas yang panjang, habis, relax, habisin. Siap, tarik nafas. Habis, hentak sekencang-kencangnya 3 kali. Lagi. Allah Akbar, terus. Biar dia berkencang terus. Semakin kuat, semakin cepat, semakin kuat, semakin cepat, terus. Semakin kuat, semakin kencang, semakin kuat, semakin kencang. Napas diatur tapi gerakan semakin kuat, semakin kencang, terus. Allah Akbar, terus. Semakin ditahan, semakin kuat, semakin kencang, terus. Semakin ingin lawan, semakin kuat, semakin kencang, terus. Lebih kuat, lebih cepat, lebih kuat, lebih cepat, terus. Lebih kuat, lebih cepat, terus. Dilosin aja, terus. Allah Akbar, terus. Mau bergerak ke kanan, ke kiri, terserah. Allah Akbar, terus. Semakin kuat, semakin cepat. Yuk, nafasnya diatur, terus. Semakin kuat, semakin kencang, semakin kuat, semakin kencang. Terus, bagus. Sekarang pada hitungan 1 sampai 3 keluar jurus macan. 1 2 3. Ikutin, bagus. Hadir. Ayo, hadir. Ayo, keluarin jurusnya, keluarkan aja. Awas, kanan kiri lihat ada musuh, awas. Di belakang, awas, ada sosok gondoro, awas di belakang. Awas, pukul ke belakang, pukul. Allah Akbar, pukul, awas gondoronya udah datang. Ya. Awas kanan kiri tuh, gondoro. Awas dicekek. Ya, terus. Awas dipukul. Allah Akbar. Terus. Allah Akbar. Dia berasa kalau kita hentak ini, dia berasa karena kan dia gelombang otaknya ada di bawah kan, jadi dia bisa merasakan frekuensi yang kita walaupun tanpa dibaca-baca. Iya. Makanya walaupun mata dia ditutup, saya hantam juplak. Ayo keluarkan jurusnya. Ini sadar nggak Kin? Ya? Sadar nggak ini? Antar sadar. Sekarang panggil gerakan gerak sakti 1 2 3. Ya, jurus gerak sakti, ayo munculkan. Lebih kuat, lebih cepat. Ayo, bagus Mang, bagus. Gerak sakti, iya, garuk-garuk kepala. Iya, garuk-garuk kepala, gerak saktinya, garuk-garuk kepala. Iya. Garuk-garuk kepala, gerak saktinya. Iya, bagus. Nih, saya panggil semua penghuni yang ada di sini.
saya panggil semua penghuni yang ada di sini. Saya ajakin tarung gaib. Mamang siap-siap, saya akan hadirkan makhluk-makhluk di sini. Tarung gaib berantem ya. Awas, siap-siap, awas. Kanan, kiri, depan, belakang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 1, 2, 3. Iya, awas dipukul kanan kiri, awas. Pukul aja Mang, lepas aja pukul, tonjok, awas. Ya, di kanan itu, yang di kanan itu, pukul yang di kanan. Iya, iya, terus majuin aja, majuin. Majuin yang di kanan tuh. Ya, iya, terus yang di depan itu. Sekarang bayangkan yang peci hitam itu adalah musuh. Ya, terus majuin yang peci hitam ya, terus. Iya, bagus. Musuh di belakang. Kan kayak gitu sederhana. Subhanallah. Daripada kita ngawirin assalamualaikum. Mau ketemu ya. Subhanallah. Justru kan ini kan larinya ke makrifat kalau bahasa saya, kalau dalam kajian hikmah kan. Bener. Subhanallah. Udah gak neko pakai tanpa wiri, tanpa puasa ya kan. Orang konteksnya sama kan? Iya, salah. Iya kan? Kenapa baru kepikiran ya? Iya. Kalau nggak belajar ya gitu. Nggak tahu sih, Ki. Nggak tahu. Yes. Di Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang rasakan gunung rasakan gunung dari atas nibanin Mamang. Rasakan gunung nibanin Mamang. Rasakan gunung 1, 2, 3. Terus rasakan terus gunungnya makin lama makin turun makin berat, terus makin turun makin berat, terus tindiin terus, semakin dilawan semakin berat. Allah Akbar, terus semakin berat, semakin ditahan anehnya semakin berat, terus semakin berat lagi, lebih berat lagi, terus Mamang makin lama makin jatuh, makin nempel ke bumi, terus gunungnya terus berat lagi, lebih berat lagi, terus semakin berat, terus lebih berat lagi, terus semakin dilawan semakin berat, terus semakin berat. Allah Akbar, semakin dilawan semakin berat, terus nempel lagi, terus makin lama makin jatuh, terus pada hitungan kelima Mamang jatuh sejatuh-jatuhnya, nempel senempel-nempelnya. Siap, 1, 2, 3, 4, 5, terus nempel, jatuh. Terus sekuat apapun nggak bakal bisa dilepas. Udah kalau kita diamin begini terus. Kalau nggak disadari gede banget. Parang pangan karena kayak ilmu aji tanpa apa? Sakti tanpa aji. Ini kan tanpa aji. Hitungannya sama sebenarnya, ucapan, doa, mantra sama. Cuman beda pengucapan. Bener. Gitu doang. Kutanya ho, maksudnya. Iya, kalau di dalam hikmah disebutnya anu, dalam agama disebutnya anu, ya udah begini aja deh. Nyambat hijab jurus pan ya. Iya, sama. Makanya saya nggak pakai ribet-ribet sih kalau mau nyambat. Kalau orang bilang kan ini sambatan. Sambatan, hadiran lah gitu. Hadir. Kalau kita mau hadirin apa bisa. Ya sampai segala macam. Tinggal kita isi, mau isi apa. Kita bakar rasanya dingin, nanti kita bakar dia rasanya dingin. Gitu. Tinggal kita masukin apa yang mau kita tanamkan. Kalau mata batin, tinggal masukin mata batin. Ya Allah, subhanallah. Tuh, ini mau disadarkan apa biarin aja ya? Tergantung Aki. Oh, tergantung saya. Resep numpang lagi. Oke, relax, tenang, relax, tenang. 1, 2, 3, kembali normal. Kembali sadar, healing, sadar normal. Relax, tenang. Wih, nanaon. Isun. Isun di. Ini tahu tuh. Perasaan deh. Karena ini kan karakternya Mamang itu lebih adem. Kalau ketemu orang yang lebih gebudal, wah efeknya loncat. Nggak gulung lah gitu ya. Jadi tergantung karakter. Oh itu juga ngaruhnya. Ngaruh ya? Nah, tergantung, kalau orangnya beringasan pasti hasilnya gelubrak. Kalau perempuan biasanya alay. Yes.
kayak wayang ya, kayak apa, tergantung. joget. Sangat boy kopi na gitu. Sudah pahit tadi sih. Asal. Eh, Iya. Rokok juga sama. Rokok apa mau yang paling nggak enak? Oh, rokok kretek itu rokok filter ya? Ya mang. Ya, filter. Filter. Berarti kalau pernah ngerosok kretek nggak? Pernah. Yang apa rokok kretek yang paling nggak enak yang pernah dicoba? gentong. 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 Kenapa tuh gentong? Kenapa? Hapuk ya. Apek. Oh gentong apek nggak enak. Terus ada bakonya ya. Jadi kalau disedot suka bakonya ngikut ya mang. Ya, ngikut nempel. Ngikut nempel ya. Berarti itu rokok apa? Filter. Filter ya, bos. Oh berarti nih saya buat sekali lagi kita coba belajar ilmu lagi. Kalau ini berhasil mamang berarti cepet nangkap ilmu. Bakar aja lagi yang bener dong. Mati itu. Ini gasnya nih. Ada. Oke lihat gini, lihat tangan rokoknya diginiin. Pegang begini, pegang ini. Mau gimana pun terserah. Rokok apa yang paling enak? Gentong. Gentong karena rasanya Paham. Apok. Apek. apok ya. Kayak apa sih Lex di keterangan gentong. Cium asapnya pelan-pelan rasanya gentong, rasa gentong. Terus entah kenapa pada hitungan ketiga rasakan bayangkan rokok ini jadi rokok Gentong. kalau rokok gentong rasanya Apek. apok. Tarik nafas, buang. Bagus, fokus, tarik nafas, buang. Tarik nafas yang panjang. Rasa gentong pelan-pelan diisapnya. Rasanya apa? Ada bakonya. Saya jadi mau ngerokok deh. Udah hadir, Ki. Hah? Udah hadir ya? Hadir ya? Hadir. Hadir. Saya rokok jinggo. Kok bisa gitu Ki? Berarti kalau udah di gitu tapi tetap aja bisa kita pakai gimana? Maksudnya? Itu kok bisa gitu lagi kan dia tuh nggak tidur kan? Bisa. Itu Karena namanya kan dia bertahan 15 menit apanya? gelombang otaknya. Jadi selama itu juga kita masih bisa ngasih perintah. 15 menit ya? Nggak kurang nggak lebih itu? Iya, segitulah kurang lebih lah. Gitu ya. Rubah ya. Wah mantap mah. Ajib. Ajib gak? Majid. Ajib. Jadi kita harus begitu. Biasa. Angetnya nggak ada gini. Kan ini rokok anget ini. Iya. Jadi nggak anget. Gak anget ya. Jadi kalau ngerokok itu berarti tergantung Ki, normal kan kurang normal ya. Udah masih eplong gitu ya. Masih belum gitu. Kok emang ke aura juga beda ya? Agak pucat ya? Iya, blank karena kan masih nggak normal. Gitu. Udah, Sarinya lah hilang maksudnya. sukmanya juga masih ngalur gitu. Kan di dalam diri ini manusia yang kan benar. ada dua roh. Roh yang pertama roh utama yang kalau ketika keluar ya pasti kita mati dikubur. Roh yang kedua disebutnya sukma kalau orang Indonesia bilangnya. Gitu, kita bermainnya dengan sukma. Keren ya. Kelar ya. Ngerokok aja gak bisa bingung, nggak nyampe tuh di rokok. Kayaknya. Susah. Iya kalau dibikin magnet mang itu di rokok aja susah, nggak bisa nempel. Iya kalau ada magnet tuh kalau saya buat ini ada magnet antara ini magnet itu nggak bisa nempel mang. Percaya gak? Percaya kan ya? Karena kalau ada magnet nggak bisa nempel. karena ada magnet susah ya. Jadi semakin berusaha diisap itu semakin susah karena ada Magnet. magnet. Jadi susah mamang mau isap sekuat apapun itu anehnya tuh nggak bisa nempel, nggak bisa deket. Berusaha mamang isap pun itu anehnya tuh nggak bisa nempel gitu. Jadi kalau
ada magnetnya gitu. Sekuat apapun mamang ngisep tuh nggak bisa, anehnya itu gitu, dirasakan dibayangkan tuh rasanya seperti itu, seperti ada magnet. Jadi sekuat apapun diisep gak bakal bisa nempel karena ada magnet. Aneh tapi nyata, ketika diisep itu nggak bisa, aneh tapi nyata. Gerakan kanan kirinya juga semakin cepat, gerakan pikirnya semakin cepat, kanan kiri kanan kiri. Kok bisa gitu ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah begitu baik udah. Sampai pagi juga ya? Kalau orang sadar nggak mungkin bisa, capek. Tapi kalau kayak gini nggak bakal capek. Di atas normal apa namanya tuh? Di bawah alam bawah sadar. Bawah sadar. Gitu. Rasakan, bayangkan, fokus. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kehidupanku, bagi kehidupan rumah tanggaku, ya Allah. Kirimkanlah ya Allah, hadirkanlah istri yang soleha ya Allah, istri yang baik untuk diriku, istri yang baik untuk anak-anakku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, minta ya Allah ya Rabb, minta dengan hati yang tulus. Ya Allah, andai kata air mataku bisa menebus segala kesalahanku ya Allah, andai kata air mataku yang jatuh ini ya Allah bisa menebus segala dosa-dosaku ya Allah, bisa menebus segala kekuranganku ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepadaku ya Allah. Niat hajatku tercapai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, minta sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, kirimkanlah hamba bidadari surga ya Allah. Minta sama Allah, Mang, minta sama Allah. Andai kata air mataku bisa menebus segala dosa-dosaku, bisa menebus segala kekurangan kesalahanku ya Allah, aku wakafkan air mataku ya Allah demi hamba menjadi makhluk yang lebih baik ya Allah, yang lebih tawadu, yang lebih istiqomah ya Allah. Kabulkanlah niat hajatku ya Allah. Pinta sama Allah, pinta sama Allah, hadirkan ya Allah, hadirkan ya Allah, kebahagiaan itu hadirkan Mang. Masuk terus, masukkan kebahagiaan itu Mang, rasakan. Buang segala pikiran negatif, buang unek-unek yang ada di hati, yang ada di pikiran, buang Mang, buang jauh-jauh. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan nafas, bayangkan, rasakan semua beban kehidupan Mamang buang, hilang jauh-jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buang jauh-jauh. Allahu Akbar. Setiap tarikan nafas, saat itu juga semua beban hidup, semua permasalahan hidup Mamang buang jauh-jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jadikan setiap nafas Mamang adalah nafas positif, aura positif, kehidupan bahagia, kehidupan yang baru. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Allah, minta dengan keretak hati, rasakan dan bayangkan, imajinasikan kebahagiaan itu muncul. 1, 2, 3, rasakan, bayangkan keluarga yang berbahagia, gambarkan di depan Mamang, bayangkan, rasakan. Ketika itu sudah tergambar, tarik Allahu Akbar, masukkan dalam pikiran Mamang. Bagus, bahagia sekali Mamang megang istri memegang tangan anak. Rasa ya Mang, bahagia ya Mang, rasakan Mamang memegang tangan istri, bahagia sekali. Mamang seperti ada di bunga-bunga, rerumputan ya Mang, bahagia. Rasakan Mamang seperti itu. Saya merasakan Mamang sedang memegang tangan seorang wanita yang Mamang cinta, yang Mamang sayang.
dan tangan lembut dari anak-anak mamang juga tergandeng di sana. Rasakan bahagianya. Lari-larian kecil terhadap istri. Mamang kejar-kejaran sama istri, bahagia ya Mang, kayak film India Mang. Bahagia. Ketika bahagia mamang tersenyum Mang. Bahagia sekali, rasakan bahagianya Mang. Bahagia sekali, bahagia yang belum pernah mamang rasakan selama hidup ini. Bagus sekali, bagus ciptakan itu Mang. Bahagia sekali, bahagia. Terus diciptakan bahagia sekali. Lihat wajah anak-anak mamang. Bayangkan wajah anak mamang. Bayangkan wajah lugunya. Wajah yang sucinya. Wajah yang benar-benar wajah surgawi Mang. Rasakan, bayangkan ya Allah. Bayangkan, rasakan wajah anak-anak mamang. Calon-calon penghuni surga. Lihat wajah mereka Mang. Minta kepada Allah, ya Allah, hanya padamu kumohon, hanya padamu ku meminta ya Allah. Bahagiakanlah anak-anakku ya Allah. Bahagiakanlah keluargaku ya Allah. Aku ingin anakku lebih bahagia daripada aku. Aku ingin anakku lebih sukses daripada aku ya Allah. Minta, gambarkan itu. Masuk, masuk, masuk. Bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali. Oke, sekarang dengarkan ucapan saya, dengarkan kata-kata saya. Pada kehitungan ke-10 mamang boleh buka mata. Pada hitungan ke-10, dari 1 sampai 10, dan hitungan ke-10 mamang boleh buka mata. Dan anehnya ketika nanti mamang buka mata, rasakan mamang menjadi mamang yang lebih baik, mamang yang lebih semangat, mamang yang lebih penuh dengan senyum, dengan kebahagiaan. Rasakan itu, ciptakan itu. Oke, mulai sekarang pada hitungan 1 sampai 10, dan hitungan ke-10 nanti mamang boleh sadar, boleh membuka mata. Tapi anehnya mulai sekarang dan selama-lamanya pada hitungan ke-10 ketika mamang buka mata, mamang menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sejahtera, pribadi yang lebih bahagia. Wanita berdatangan, rezeki berdatangan, bahagia dalam sentosa. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelan-pelan buka mata, rasakan bahagianya. Tarik nafas yang panjang, buang dari mulut. Lega, damai, bahagia. Di pantai Rawana. Di isap itu. Jadi isap. Isap. Dia kurang pantai. Orang itu. Itu di mana? Hah? Di live apa? Enggak, ini ya buat apa di Video. biasa. Oh. Kalau di lab ngasih sinyalnya susah. Gimana Mang, cerita rasanya gimana? Yang dialami apa gitu. Dialami tadi mah bayangannya nanti kesini bawa mobil, bawa istri, bawa anak-anak mah di depan. Iya. Dicing di sini. Aku aing les eta. Berarti itu ketika orang yang sudah kena perkara itu bisa dikitukan ya? Bisa. Sangat bisa. Sih, orang mantap ya, canggih. Enak gak Mang, rasanya gimana? Hati, pikiran sekarang gimana rasanya? Enak sih, agak enak. Tadi ada beberapa kata-kata yang membuat diri ini juga ikut menangis kok. Kenapa? Apa Berdeg ya? kesuksesan? Aku bisa Berdeg gitu. ya? Iya. Jadi soal pengen nangis gitu. Iya. Kata kayak Karena itu saya pakai nyisir. Jadi itu saya pakai nyisir benar-benar. nyuh lah. Iya. Makanya itu tadi yang dibilang dengan Mamang bilang dengan mau wirid ini biar jadi suara ini, suara itu. Sebenarnya intinya itu. sir. Iya. Jadi tuh orang bisa nangis dengan ucapan kita. Sebenarnya kita tinggal di tekniknya aja, ajak mereka untuk Cara. berpikir. Karena Ayo kita bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, rasakan, bayangkan dan rasakan. berarti almarhum siapa tuh? Ilham, Arifin Ilham juga bisa nangis orang juga. Tidak beda jauh dengan kalimat ini. Cuma dulu mah karena gini belum belum viral. Viral. Belum viral.
Jadi ketika kita ajak orang untuk merasakan dan bayangkan, mereka kan Pesu. bermain dengan alam bawah sadar, dengan pikiran. Aduh, apa tuh? Itu. Visualisasi, iya apa nih? Visualisasi. Nah, itu ya bener Ki. Visualisasi, Visualisasi. gambaran. Rasakan dan bayangkan. Bener. Sekarang gini, ketika manusia sadar, ketika merasakan dan membayangkan, nggak Mang? Benar nggak? Ya Allah. Benar tidak? Oh, Terbawa ya. ternyuh. Punten, orang yang mendapat hidayah ketika sedang apa sih? Kalau bagi Manusia yang dapat hidayah itu kondisinya sedang apa sih? sedang terpuruk, sedih Sedih, sakit. Ketika sakit gelombang otaknya di mana? di bawah. Di bawah. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa, ya Allah, rasakan dan membayangkan itu. Akhirnya datanglah hidayah. Nggak mungkin orang lagi dalam keadaan on dapat hidayah, nggak mungkin. Lagi main gaple. Nggak mungkin. Makanya Mang sering-sering main di alam bawah. Zikir karena Allah, sholat karena Allah, tapi masalah pribadi iya lakukan karena pribadi. Saya mau healing, saya langsung masuk keluar raga, itu sebenarnya rogo sukma itu gampang. Tapi kalau orang bagi yang masalah hikmah, itu ilmu tingkat tinggi ya. Pasti ya. Iya, tapi alhamdulillah itu gampang bagi saya. Karena ada tekniknya di ilmunya gitu. Orang masuk ubak-ubak ya nyari Iya. ilmunya. Paling kedua puasa pan tertuju poe. Puasa 10 tiji. Kenapa harus muti? Itu ada bisa dijabarkan. Masya Allah. Karena kalau muti itu kita kan nggak bermakan yang bernyawa, ya kan? Bener, Kita Ki. nggak makan yang bernyawa. Kalau kita makan yang bernyawa, Mang, syahwat kita naik, ya. Syahwat kita tuh naik. Namun makan nyawa. Iya. Syahwat kita itu naik, akhirnya bisa mengganggu. Iya. Apalagi yang Konsen. punya istri. Atahiyatul. Iya. Kan gitu. Tapi kalau dengan muti itu mengurangi. Iya, kita paham. Sebenarnya secara ilmiah pun masuk. Terus kalau kita udah tahu tekniknya, caranya apa harus dengan seperti itu? Nggak harus. Makanya saya bilang belajar sama saya itu nggak perlu neko-neko. Jadi saya nggak ngelarang zikir puasanya, enggak. Lakukan sholat zikir karena Allah Ta'ala. Bisa sama keyakinan masing-masing gitu kayaknya. Iya, lakukan sholat zikir karena Allah Ta'ala. Tapi kalau masalah bab ilmu, ayo. Balik lagi masing-masing pilihan, masing-masing bungkusan. Kalau hikmah dengan amalan-amalan dengan hijab dan apapun sebenarnya. Tapi kalau saya Kenalan ya, ya. iya, simpel. Makanya saya bilang insya Allah kitab apapun ada di kepala saya, karena saya tahu simpulnya. Mau kemana? Udah. Makanya mau ngeling tadi nggak percaya, saya nggak pernah nyantren. Oh, di sana lagi. Saya orang bodoh. Tapi pas anehnya. Tapi saya bingungnya itu banyak orang yang menganggapnya ini kirain mah ilmunya ilmu tasawuf lah, ilmu fikih, ilmu apa. Saya nggak pernah ngaji. Sebenarnya. Kita kalau tahu ilmu banyakan ketawa. Kartu Khusus. iya khusus. Misalnya Abang nanya soal apa Mang? Saya itu Dulu deh, ini mana? enggak. Oke, pemirsa, jadi kali ini kita lagi bermain ya yang namanya apa itu ya Mas ya? Mas. Ki, mas Ki. Oke, Raden. Namanya apa dah? Kartu kehidupan ya. Iya bermain kartu kehidupan. Jadi saksikan itu ya. Pastikan. Baberangda kayaknya nih. Rangda ima. Rangda dibahas ini. Makanya kalau hidup belajarnya sama Pegang orang gue. pinter. Belajar sama Hidup orang gue. pinter. Antum itu Wah, kedengeran ya? disepelin banyak orang. Hah? Keripotna. Iya disepelin banyak orang, diledekin. Masa kecilnya diledekin sama teman-teman, dibully. Ya. Iya. Tepat. Itu
dengan cara antum melihat saya nggak mau berani nantap mata ya ketahuan orangnya minderan. Jempol. Kamera mau jempol kamera. Hah? Masuk ya. Asik. Iya. Itu kan masalahnya di body language ketahuan itu. Body apa sih namanya? Body baleh we? Dari gerak tubuh. Maka saya bisa membaca karakter orang walaupun dengan foto saya bisa membaca oh ini orang seperti apa. Senyumnya begini seperti apa orangnya. Ayo mencurigakan. Gitu. Berapa kartu nih Ki buat dia Ki? Panas dingin ya. Iya pasti. Tangannya basah ya. Panas dingin. Gemeter gak? Derdeg gak? Deg-degan enggak. Kenapa itu ya? Kadang-kadang gitu kadang-kadang. Kadang-kadang. Sekarang deg-degan gak? Tapi nggak tahu kenapa kadang-kadang gitu ya. Ini Saya tanya sekarang. iya kadang-kadang Saya tanya sekarang. iya enggak puguh teh gitu. Nggak puguh. Sekarang saya tanya. Deg-degan gak? Iya panas dingin ini. Bener dong. Kok bisa gitu Saya Ki? tanya Kok bisa sekarang. gitu, Ki? Deg-degan ya? Iya. Deg-degan ya? Iya, deg-degan. Karena Ini nggak apa-apa, deg-degan. Hmm. Semakin melihat saya semakin susah untuk ngomong, semakin deg-degan, semakin nervous, ya. Semakin nervous ya, semakin tegang, semakin susah untuk ngomong. Benar ya? Benar ya? Semakin susah untuk ngomong. Semakin susah ngomong, semakin deg-degan. Iya, semakin berat. Semakin hatinya semakin deg-degan dia. Bismillah lah, Bang. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan Terus alhamdulillah. semakin deg-degan, semakin bingung, semakin gelisah. Semakin gelisah, semakin bingung. Nyerian gini. Hah? Iya. Iya. Bener kan? Iya, Om. Iya. Iya, nggak usah bingung. Nah, di sini kalau ada papan tulis warnanya apa? Papan tulis, Anda ini ada papan tulis warnanya? Warnanya apa? Hitam atau putih? putih. Putih. Berarti kalau papan tulisnya putih, spidolnya warna Hitam. hitam. Sekarang namamu siapa? Kalau nama asli Rusmadi, nama asli. Rusmadi panggilannya? Panggilannya kalau di sini Debleng, kalau di rumah Uce. Oke. Mau dipanggil siapa? Dedeng, Rusmadi atau siapa? Debleng apa? Mau dipanggil siapa? Siapa aja sih? Ditulis namanya. Mau nulis namanya siapa? Rusmadi. Rusmadi, tulis di sini pelan-pelan. Bayangkan tangan ini pegang spidolnya, pegang rasakan, bayangkan udah kepegang spidolnya. Rasain, bayangin itu kepegang spidol. Udah, rasain tangannya megang spidol. Paham kan? Rasakan, bayangkan tangannya megang spidol. Udah. Sekarang tulis namanya di sini. Di papan tulis tersebut, sini warna putih, tulis namanya siapa. Diajak pelan-pelan. Disebut hurufnya. R. Terus. Terus. S. Dia Sekarang namanya saya buang, hilang. Jadi kalau dibaca nggak ada. Jadi kalau ditanya namanya nggak tahu. Oke. Jadi kalau ditanya namanya hilang. Nggak tahu. Oke. Oke. Paham ya? Jadi mulai sekarang namanya hilang. Saya buang, saya nggak ada. Ya. Sekarang saya ganti, saya masukin namanya Cilok. Jadi kalau dipanggil namanya Cilok. namanya siapa? Nama saya Cilok. Nama Cilok dari berapa lama? Nama Cilok. Dari kecil. Getar. Dari kecil ya. Cilok. Itu siapa yang ngasih nama Cilok? Bapak atau ibu? Tapi untuk saya belum pernah manggil saya Cilok. Cilok belum pernah manggil. Oh iya. Belum. Berarti namanya apa? Namanya Cilok. Tadi itu tapi hilang, nama saya hilang. Hilang. Diganti sama Cilok. Duh, cilok lak berenang. Cilok lak berenang mah. Aneh ya. Beredek ya. Ngerokok gak?
Ngerokok kau aja. Ada. Enggak sih gini. Dedek ya. Kameramen diem. Nahan ketawa. Dedek. Iya, jangan kaget, jangan nervous, dedek. Iya kan? Dedek kaget. Ngos-ngosan. Benar kan. Ya, ngos-ngosan ya dedek. Tapi terkadang-kadang kayak gitu mas. Kadang-kadang. Coba nih, ini kan ada rokok nih pegang nih. Ada apa ya? Enggak apa-apa mas. Apa? Rezeki boleh. Saya sundutin Enggak, sini. tetap isi aja Enggak mas. apa-apa, saya sundutin. Tapi apa ya mas ya? Iya, enggak apa-apa. Gimana pergi ya? Iya, Maju, saya maju, sundutin. Diam, lihat rokoknya. Rasain gemeteran, berdek, gemeteran. Gemeteran, rasain tangannya seperti kedinginan, rasanya gemeteran gitu deh. Jadi sekuat apapun itu seperti kedinginan. Rasakan semakin dingin, semakin beku. Rasakan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dingin, rasanya membeku. Megang rokoknya pun jadi gemeteran. Semakin dingin lagi. Dihisap pelan-pelan pun, lihat saya deh, dihisap pelan pun dia begini digoyang-goyang gitu sampai dihisap pelan-pelan, tempelin, gemeter dulu, gemeter dia. Bingung nggak? Hah? Susah. Gimana? Ah, Apa? kilo. Gimana? Kenapa? Gimana kilo? Kenapa? Cuma gimana tadi tuh mang? Ayo maaf Ki, gimana? Jadi apa ya? Iya. Ya kayak gini aja gitu. Bukan iya. Sekarang kita naik ke kardi deh. Yang mau ditanya apa? Mau ditanyain sih jujur emang ada tadi aku Ki Raden maaf ya gitu. Undang-undang apaan? Untuk kedepannya gimana gitu. Apanya? Lebih spesifik dong. Untuk kedepan iya Kemarin ya pertama untuk kedepannya masa depan aja gitu. Pokoknya banyak yang ngomong jadi enggak gitu aja. Oh, emang mau gini aja gitu. Maksudnya enggak ada tujuan gitu. Jadi yang mau ditanyakan apa masa depan itu kan bukan? Masa depan untuk kedepannya gitu. Iya ke depannya. Iya, mau ke depannya mau jadi orang gila, mau jadi orang gila. Dari maksudnya ya biar ketemu jalan keluarnya gitu. Nah, ya lebih spesifik mau masalah keuangan, masalah jodoh, masalah rezeki, apa yang mau ditanyakan? Keuangannya kesuksesan sama jodoh juga gitu. Berarti kita lihat yang sekarang dulu ya. Sekarang yang mau ditanyain apa dulu? Yang sekarang yang saya tanyain Banyak. Satu dulu apa dulu? Apa yang mau ditanyain? Asmara kah, keuangan kah, atau apa? kesuksesan dulu. Hah? Kesuksesan. Berarti kehidupan sekarang dulu ya. Berarti kehidupan. Saya ambilin ya. Mau diambil sendiri apa saya ambilin? Gimana bagus baiknya mau Raden aja. Saya dia ambilin ya. kebikan. Uduk. Maksudnya gimana? Pengertian itu antum itu tunduk takluk oleh keadaan. Oleh keadaan. Jadi harus bangkit, harus move on. Terpuruk lagi ya. Terpuruk. Benar. Jangan tunduk sama keadaan. Karena yang ditanyakan masalah keadaan kan. Dan di situ tunduk. Udah nikah belum?
Tapi pernah nikah belum? Belum sih. Nah, berarti masih bujangan. Mispe. Apalagi kalau masalah bujangan itu dia ngomong tanya. Apalagi Ya, benar banget yang keadaan. Terus apa? Jadi itu lebih keadaan diri sendiri kayak gitu. Lari ngomong. ini kalau mau berusaha ini panjang ini orang. Banyak belajar, harus banyak belajar. Iyalah banyak belajar. Saya mah kasihan. Bener sih. Iya loh, kasihan banget. Gitu. Emang apa sih yang dipikirin apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih udah berusaha menghilangkan gitu. Iya ada yang gitu. Udah berusaha menghilangkan, cuman terkadang hadir lagi itu banyak kepikiran gitu. Siapa yang hadir lagi? Ya maksudnya aku ya, yang dirasakan itu sebenarnya Siapa yang dirasakan? ya tentang ini maaf ya kalau saya ngomongin kurang sopan gitu ya seperti ini gitu untuk keadaan, tapi sudah secara bisa udah ini ya pengen menghilangkan, tapi entah kenapa di saat saya pengen ini jadi keinget terus gitu. Siapa yang diingat? Bukan mengingat hal-hal yang ini, tapi ini lebih ke tadi itu keadaan gitu. Jadi Iya, keadaan yang seperti apa? ya seperti apa ya, kalau diceritain sih emang udah lama itu, emang poin-poin satu-satunya yang bikin saya ngedrop banget itu. Apa? Ya masalah keadaan. Ini keadaannya apa? Jadi kalau diceritakan bingung sih antara makan dulu gitu, antara gitu seperti itu. Ya kan keadaan ada ekonomi, masalah asmara. Pribadi sih masalah diri sendiri itu. Apa? Ya seperti itu diri sendiri. Jodoh itu sih gue. Bukan lebih keadaan diri sendiri. Keadaan diri Yang enggak pede gitu kayak gitu. bingung ya. Bingung gitu. Tapi udah saya hilangkan, entah kenapa kalau di saat itu keinget lagi gitu. Yang diingat apa yang diingat? Itu keinget, bukan saya yang kayak ngingetin. Itu yang ini. Ini yang diingat kan misalnya, waduh saya bodoh nih di bidang ini kan gitu ya. Nah seperti seperti ini. Saya udah Guk. Iya inilah. saya udah mencoba menghilangkan ini ya. Apa? Keadaan yang ini gitu ya. Soalnya ini poin yang pertama bikin saya nggak jadi apa-apa gitu. Tapi di saat saya menghilangkan ini, saya sudah dapat poin ini, terus keinget lagi gitu. Itu yang bikin saya lebih bingung nih, harus ngelakuin apa gitu, maksudnya apa gitu. Lebih mau mencapai ini aja, mau kayak gini antara kayak kusuk gini gitu. Jadi Apa yang mau dicapai? ya sebenarnya dulu banyak gitu ya. Apa? Umur berapa sih sekarang? Ada 45. 50, 27 we. 26. Saya lahiran 96, 27 jalan. 27. Apa yang mau dicapai apa sih? Tapi kalau sekarang kayaknya belum ada yang kecapai maksudnya. Kadang belum ada yang apa ya, emang berbeda sama yang dulu. Saya pengen kayak gini gitu, emang ada. Tapi sekarang kayak nggak ada aja, kurang nggak ada gitu minat apa-apa. untuk minat kayak gimana gitu, kurang. Kesini tujuannya untuk apa? Ke sini apa ya, Udah berapa lama kan di sini? Udah lama. Tahunan. tahun setengah, Berapa? tahun sampai 2 tahun gitu. 2 tahun ke 3 tahun. Tujuan awalnya kesini ngapain? Ya berlingkungan aja gitu. Berobat. Ya, Berobat. sulit tuh. Berobatnya karena Ya emang jujur kayak gelisah terus sama situ ya. Itu gara-gara pikiran Ceritain dari awal. Bener kan lagi panjang deh. datang terus gitu. Makanya di saat saya gini, di saat saya keadaan kayak gini, terus keinget lagi gitu. Saya disebut ya hampir kayak gitu, banyaknya bukan sugesti sih, bukan sebenarnya halusinasi kayak gitu. Sama aja. Orang menyebut itu antara berperangan, saya nggak mau ngelakuin kayak gini, tapi gini tuh ada terus gitu. Makanya saya gelisah gitu maksudnya kalau selek lah itu kan ya. Jadi Pikiran. ya lagi gitu. Jadi bunuh gitu. Ini. Iya, ketahuan banget ya. Emang panjang urusannya. Oh, panjang ya. Urusannya panjang. Diajak apa ditanya cita-cita pun nyana bingung. Bungut nah. Entah ya emang masih kayak belum pimplan orangnya. Iya. Disembuh nih sehari gitu lagi. Iya, karena lost ya. Tahu gak sih tanggal lahirnya kapan? tanggal lahirnya kalau dari ini tanggal 11 Desember. Udah dicek
spesifik belum coba penanggalan hari lahirnya apa? Kalau di itunya ya Hari lahirnya apa? hari lahirnya hari Rabu. Rabu apa? Rabu 11 Desember. Iya, hari Rabu. Ini golok belum keluar nih. Kita ngopi dulu. Kami aja liar apalagi aki. Iya. Kalau kayak gini harus direndam, Harus tempak ya. dicelap dulu. Agak turun Ini mama ada lagi berapa tuh? Ahmad terus Maser Ahmad Doi, Sandi. Ini ya kayak gini Ki. Jul Jul. As. Nomor kasih maaf ya. Iya. Padahal rokok begitu aja mati loh. Iya benar. Berapa men? Dia berobat kemana-mana hampir ratusan juta Ki. Masa? Ya, bener ya. Jual tanah, jual ruko, jual apa? Tempat mandi Iya, orang. benar. Habis semuanya. Orang habis sama di alhamdulillah saya tahu. Habis ku saya bae. Pagaya Pak kaya. Orang kaya tapi habis acur-acur sih ya. Orang tuanya kemana? Ada. Ada sih. Udah capek orang tuanya ya. Emang pernah gak sih belajar kayak belajar ilmu atau apa, pernah gak dulu? Pernah Ki. Secara itu Pernah. Ilmu nyambat. 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 Oh, selek otaknya berarti. Gelombang otaknya belum balik. Tapi emang tapi saya gimana ya? Terkadang gitu yang Atau iya gitu. ya supaya nggak kepikiran dari situ gitu, yang penting harus kembali gitu kayak gitu. Itu belajar itu tuh kita itu kayak mama, aktivasi energi. Jadi ketika udah masuk aktivasi energi, karena kalau orang-orang kayak gini susah nih diajak berdamai dengan kita kan. Bener, kayak tadi kayak ini bener. Paksa dengan cara mamang, ketika udah masuk baru di hipnoterapi, dimasukkan hal-hal yang positif. Pokoknya buang kata jangan. Dalam dunia ilmu alam bawah sadar, kata jangan itu haram. Misalnya kita bilang sama anak nih, atau ke istri, Umi mau masuk surga kan? Iya. Oh, kalau mau masuk surga, Umi tahu kan harus patuh sama suami? Iya. Jadi besok kalau suami nikah lagi, Umi boleh ya? Mobil tuh. Itu teknik, kelihatannya simpel tapi fatal itu. Itu kalau teknik colongan ketika istri tidur, tapi tidurnya jangan sampai tidur pules. Tapi antara gelombang otak alfa itu tadi, Lagi antara nyium sadar ya? dan tidak sadar. Yang penting dia bisa jawab iya aja, aja. Kalau dia bangun kita ngomong dijenggut. Ya kan bener gitu. bener. Bener kata Asyi. Tapi kalau ketika dia tidurnya, yang penting dia lagi tidur, misalnya yang penting dia bisa aja jawab. Udah kita ngomong. Yang penting nggak boleh pakai kata jangan. Ke anak juga gitu nak, begitu dengar azan ke masjid ya. Dalam keadaan apapun kamu kalau lagi senggang dengar azan ke masjid. Iya. Itu namanya kita program alam bawah sadar. Jadi anak, cara untuk mendidik anak, nasihatin orang kayak gitu mang, harus ajak dulu ke alam bawah sadar. Jangankan anaknya, bapaknya aja ya rokok bisa baca itu artinya apa, nggak boleh buat amat. Merokok dapat bla bla bla, tapi kenapa masih dihisap? Nah, itulah sadar manusia. Alam sadar manusia itu penuh dengan kezoliman, penuh dengan kezoliman. Tapi alam bawah sadar penuh dengan kesucian, kelembutan, kebaikan. Karena hikmah itu datang ketika alam bawah sadar, hidayah itu datang ketika alam bawah sadar. Nggak ada hidayah itu datang kita lagi happy lagi apa, nggak mungkin. Jadi sering-sering main di alam bawah sadar. Kalau dalam kajian, kalau dalam bab spiritual atau hikmah ya dengan berzikir. Tapi zikirnya tuh harus yang benar. Gitu. Jangan zikir asal zikir. Gitu. Zikir udah lepas aja, udah zikir aja. Nggak usah buat neka-nek, nggak usah neko-neko udah. Nah, kalau mau masalah bab ilmu ayo deh beda. Gitu.